sepasang anak Evi. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa banget sih buat Evi, dan tentunya semakin lebih terasa keibuannya untuk anak-anak ini. Ada yang berubah nggak setelah mungkin dari yang pertama dengan yang kedua? Untuk berubahnya sih mungkin Halo Selebtubers, balik lagi di channel yang paling hits dan kekinian Seletub TV. Kali ini gue mengupdate berita terhits yang harus banget kalian kepoin. Gak lupa juga gue doain kalian sehat selalu. Jangan lupa dukung channel Seletub TV agar channel ini jadi channel favorit kalian. Bagi sebagian ibu sudah pasti mengharapkan persalinan keduanya lebih mudah dijalani. Namun tak sedikit mitos yang beredar dengan persalinan anak kedua. Pasalnya melahirkan anak kedua umumnya akan berlangsung lebih cepat daripada persalinan anak pertama. Lantaran leher rahim akan terbuka lebih lebar saat melahirkan anak kedua. Sebuah fakta pertama membuktikan kehamilan yang terlalu dekat membuat sang ibu mudah stres nih moms. Pasalnya siklus hormon sang ibu belum sepenuhnya kembali normal. Hal tersebut memicu kelahiran prematur dan berpotensi lahir dengan berat badan yang terbilang rendah. Bagi para moms yang berniat hamil lagi, maka sebaiknya menunggu sampai 2 tahun ya. Meski hal tersebut kerap dialami para momi, sensasi rasa takut sebelum persalinan akan terus menghantui nih guys. Jika hal ini pun terjadi, harus konsultasikan dulu kepada dokter ya moms. Kondisi kehamilan anak pertama dan kedua tidaklah sama. Dan hal ini pun tengah dialami penyanyi dangdut Evi Masamba loh guys. Yang dimana ia sangat merasakan perbedaan ketika harus melahirkan anak keduanya. Wanita kelahiran 1991 silam ini mengaku harus mengalami baby blues atau kondisi yang memiliki rasa sedih di masa awal melahirkan. Pasca melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki, Evi mengaku merasa kesulitan, namun terlihat sangat bahagia. Ia pun menuturkan baby blues yang dialaminya seperti seringnya menangis tanpa alasan. Ia pun merasa bingung terhadap apa yang ia alami. Ia pun juga menceritakan pengalaman yang berbeda usai melahirkan anak pertamanya. Ia pun mengaku sang suami Arif Hajrianto tak sungkan untuk membagi tugas dalam mengurus anak-anaknya nih guys. Kebahagiaan yang luar biasa banget sih buat Evi, dan tentunya semakin lebih terasa keibuannya untuk anak-anak ini. Ada yang berubah nggak setelah mungkin dari yang pertama dengan yang kedua? Untuk berubahnya sih mungkin sama aja sih waktu anak pertama dan kedua ini, cuman bedanya anak pertama lebih yang nggak terlalu sulit, kalau anak yang kedua ini agak sulit. Lahirannya kapan dan namanya siapa ya? Lahirannya kemarin alhamdulillah tanggal 23 hari Sabtu. Sabtu Minggu lupa gue. Hari Minggu ya guys ya, hari Minggu tanggal 23, berat badannya itu 3,1 dan alhamdulillah Evi lahirannya normal dan jenis kelamin cowok dan udah sepasang anak Evi. Mengalami baby blues? Ya, kok bisa tahu sih? Aku baby blues loh guys. Ini baby blues yang perbedaan antara anak pertama dan kedua itu adalah Evi yang kedua ini mengalami baby blues. Badannya sempat bengkak-bengkak, ya katanya sih itu normal ya, karena aku kemarin sempat nanya ke dokter Evi bahwa itu biasa untuk ibu yang habis melahirkan, dan aku tanya apakah itu bahaya untuk yang habis melahirkan, dan ternyata itu enggak, itu malah justru buat menambah ASI katanya. Aku juga ngerti ya, katanya itu isinya air yang bengkak-bengkak di badan, nah makanya Evi agak tenang sedikit. Dan baby bluesnya itu lebih kayak takut anaknya diambil orang, jadi kayak Evi tuh nggak mau anak Evi tuh diambil ke orang siapapun gitu kan, dan sempat nangis tiba-tiba nangis kayak yang nggak tahu nangis karena kenapa, padahal nggak ada masalah loh guys ya, padahal aku bahagia loh. Untuk anak pertama kebetulan aku tuh agak sedikit ini ya, bukan kurang ya, maksudnya mungkin karena kemarin waktu hamil anak pertama itu Evi langsung kerja, jadi
tak tinggalin 1 bulan apa hampir 2 bulan waktu itu di Sulawesi. Jadi aku tuh sibuk kerja, pas udah 2 bulan aku baru ambil. Dan ya itu dia, karena aku nggak ASI eksklusif sehingga dia nggak terlalu deket banget sama Evi, sampai dia lebih deketnya sama neneknya ketimbang aku sama suami. Makanya aku sama anak kedua ini harus eksklusif, benar-benar yang gimana ya, treatmentnya mungkin harus full lah. Sama sih semuanya aku fullin ke anak pertama, kedua pun juga. Tapi kalau untuk ASI-nya full sama untuk anak kedua ini. Tapi kondisi ASI sendiri gimana? Lancar, Alhamdulillah, berlebih? lancar saya ya, aman, tentram dunia. Walaupun kemarin gue sedikit stres gara-gara ASI-nya nggak lancar sama sekali. Dan mungkin itu pengaruh juga ya sampai aku baby blues kali ya, sampai ada kekhawatiran yang luar biasa, nangis tiba-tiba karena merasa aku tuh kasihan sama anak aku, kok ASI-nya aku nih belum ada gitu, ada tapi dikit banget. Dan ternyata emang seperti itu, kalau 1 minggu itu memang air ASI-nya belum terlalu banyak. Nanti kalau udah 15 hari atau berapa belas hari baru nanti bakalan banyak. Tapi tetap aja ya, namanya seorang ibu tuh merasa, wah aku nggak cukup ya buat anak. Jadi benar-benar tiba-tiba kena baby blues, nangis sendiri, sampai muka itu kemarin tuh 1 malam itu bengkak-bengkak, mata gue sampai bengkak semua, sampai nggak kelihatan batu mata putihnya saya, cuman perkara nangis baby bluesnya. Ya itu dia. Makanya tapi alhamdulillah sekarang udah ASI-nya udah lancar. Ya namanya orang tua ya, pasti udah masing-masing udah tahu tahu ininya masing-masing porsi. Untuk ini Evi jagain anak aku, ayah jagain anak yang satu. Jadi benar-benar kita saling bagi waktu yang inilah, tentunya membagi waktu aku sama anak yang baru lahir, ayah sama anak yang Kan memberikan ASI eksklusif masih sampai 2 tahun. harus dong, karena aku anak pertama nggak ngasih ASI eksklusif, jadi anak kedua harus ngasih ASI eksklusif. Itu penting banget karena anak yang pertama Evi itu agak terlalu dekat sama Evi, jadi anak yang kedua harus benar-benar ASI-nya eksklusif. Setelah melahirkan anak keduanya yang sudah sepasang cewek cowok, Evi Masamba akui sang kakak sangat cemburu dengan kehadiran sang adik nih guys. Ya ampun Meme, lucu banget Ci. Dan hal inilah yang membuat para mommy khawatir setelah melahirkan anak kedua. Meski sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, menjadi kakak pada usia yang masih terlalu kecil menjadi sangat mengejutkan bagi si kecil. Sekitar 80% batita ataupun balita yang menjadi kakak akan sangat cepat mengalami perubahan. Meski begitu, mommy dan daddy nggak perlu khawatir ya. Rasa cemburu si kakak kepada sang adik bisa dilakukan dengan cara mengajarkan si kakak untuk melindungi sang adik. Dan tidak lupa juga untuk mengajarkan kakak cara yang baik untuk mengajak bermain dan berkegiatan. Kecemburuan putrinya dengan sang adik dibeberkan sang biduan nih guys. Yang dimana biduan asal Patimang, Sulawesi Selatan ini memahami kecemburuan sang putri kecilnya itu. Dia jelas banget sama adeknya, hampir dibanting anakku. Beneran sumpah, anak aku yang pertama ini tuh jealousnya minta ampun. Dia nggak suka sama, bukan nggak suka sih ya, namanya mungkin anak umur 3 tahun ya menurut saya. Jadi benar-benar yang merasa aku takut nih kasih sayang orang tua aku tuh berpindah ke lain hati gitu kan. Padahal aku selalu ngasih pengertian ke anak aku, ya mungkin karena dia masih umur 3 tahun jadi belum mengerti, belum tahu bahwa aku tuh sama mereka tuh benar-benar sayang. Kita tuh benar-benar yang aku tuh sayang sama si anak pertama aku ini, dan sama pun dengan anak yang kedua. Dan dia sampai kayak gini loh, setiap nanya, kamu sayang adek nggak mau adek katanya. Sampai tadi di mobil, adek pinggirin, aku mau duduk sama nenek, adek dipindahin, dikeluarin katanya. Jadi benar-benar ada rasa khawatir juga sih buat aku, karena ya namanya anak kecil kita tidak tahu tiba-tiba kita lagi sibuk apa di luar, dia lagi sama adiknya di kamar dan gak ya minta cabak bayi lah, jangan sampai. Pastinya Evi sama suami benar-benar harus ngejagain dari sekarang, karena melihat anak yang aku yang pertama ini sedikit aktif dan jelasnya tuh luar biasa banget. Kalau untuk ngasih pengertiannya sih kayak gitu ya, aku bilang ibu sayang Meme, jadi Meme harus sayang adek, sama halnya ibu sayang adek, sayang Meme juga. Jadi Meme nggak boleh sakitin adek ya. Dia cuma bilang oke, baik, tetapi nanti kalau udah moodnya udah berbeda, dia bakalan balik lagi dengan yang Meme yang tadi yang nggak suka sama adeknya ya. Tapi katanya sih emang semua anak kayak gitu sih katanya. Jadi aku tanya-tanya ibu-ibu yang udah pernah lahiran punya anak kedua itu semuanya katanya kayak gitu. Jadi ya udah, pengertiannya adalah setiap hari aku kasih
tahu ke dia bahwa kamu harus sayang adek ya, nggak boleh jealous, nggak boleh marah sama adek. Kalau ibu gendong adek, memang nggak boleh marah ya. Dia selalu bilang oke baik ibu, tapi namanya anak kecil ya, kita seperti itu. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget di share. Bagi Slaptubers yang ingin idolanya kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye-bye.